Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pertolongannya dalam urusan dunia, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan urusan akhirat. Dan pertolongan-pertolongan tersebut diajukan dengan satu wasilah yang disebut dengan doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk sering-sering berdoa kepadanya, mengajukan segala sesuatu yang hamba tersebut butuhkan. Adapun prioritas utama kita dari segala kebutuhan yang ada tidak lain adalah untuk mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala nanti. Namun terkadang ada kegundahan dan pertanyaan yang muncul dari diri kita, yaitu ketika doa yang kita panjatkan berulang-ulang kali tersebut belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini ketika kita pandang dari sudut pandang kita sebagai makhluk ciptaannya. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita lebih dari apa yang kita minta dan yang kita inginkan. Sebagai sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Untuk itu dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Dan di sisi lain, ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam kitab Nasaih Zahabiyah li Thalibil Ulumi Syar'iyyah kalangan Al-Imam Nasiruddin bin Muhammad Al-Yamani. Di dalam kitabnya tersebut beliau menceritakan ada satu kisah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Diceritakan bahwasannya Ibrahim bin Adham rahimahullah suatu ketika berjalan-jalan melewati pasar di daerah Basrah. Lalu orang-orang berkumpul menemui beliau untuk menanyakan suatu permasalahan yang penting. Mereka pun berkata, "Wahai Abu Ishaq, mengapa setiap kali kami berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Mendengar pertanyaan tersebut, beliau pun seketika menjawab, hal yang kalian alami tersebut disebabkan oleh hati kalian yang mati. Sebab 10 perkara ini. Yang pertama adalah kalian semua mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya sebagai sang Khalik. Yang kedua, beliau mengatakan kalian mengaku bahwa kalian mencintai Rasulullah SAW, tetapi sunnah-sunnahnya tidak kalian laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan yang keempat, kalian semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat yang kalian syukuri sangatlah sedikit. Dan yang kelima, kalian dengan tegas mengatakan bahwa syaitan adalah musuh Allah dan kalian, tetapi godaan-godaannya tidak kalian jauhi, justru malah kalian dekati. Dan yang keenam, kalian juga mengatakan bahwa surga benar-benar ada dan nyata, tetapi kalian tidak bersungguh-sungguh beramal untuk mendapatkannya. Yang ketujuh, kalian juga mengatakan bahwa neraka adalah benar-benar ada dan nyata, tetapi kalian tidak berusaha untuk menjauhinya. Dan yang kedelapan, kalian mengatakan bahwasanya kematian adalah hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun, tetapi kalian tidak bersiap-siap untuk menghadapinya. Yang kesembilan, kalian bangun tidur di pagi hari, lalu justru kalian malah sibuk mencari-cari kekurangan orang lain, sedangkan kalian lupa akan kekurangan diri kalian sendiri. Yang ke-10 adalah kalian ikut menguburkan saudara kalian yang meninggal dunia,
tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Maka semoga 10 perkara ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, agar kita dapat bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa-doa kita adalah doa-doa yang makbul, yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.